Selamat malam, saya Hilbram Dunar kembali bertemu dengan Anda. Salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Di mana malam hari ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang mengenai rasa yang Anda rasakan dalam keseharian. Mungkin Anda termasuk orang yang terlalu merasa nyaman atau bahkan bingung antara membedakan mana yang nyaman dan mana yang tidak nyaman. Merasa nyaman dalam zona tidak nyaman. Itu adalah topik kita malam hari ini. Seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Mas Hilbram, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. So, malam ini kita bertemu dalam program sederhana yang cantik ini. Mudah-mudahan kita setelah ini menjadi pribadi yang lebih agresif, yang tidak membatasi rezeki, yang tidak membesarkan rasa takut, dan mengizinkan keberanian tumbuh untuk menjadikan kehidupan kita berkembang dengan keberkahan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang melatih dirinya untuk merasa nyaman dalam kekurangan, sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari stres dan keharusan untuk menghasilkan lebih. Mudah-mudahan setelah ini kita mengenali perusak pikiran yang menjadikan kita pasif, atau ahli menunda, atau ahli menemukan alasan mengapa kita tidak bertindak. Itu. Baik, pertanyaan dari saya pertama kali bicara mengenai merasa nyaman dalam kondisi yang tidak nyaman, Ya. Pak Mario. Terutama kalau kita bicara mengenai kenyamanan di sini, katakanlah banyak orang merasa nyaman itu kalau berbicara mengenai uang, Ya. atau rezeki seperti itu. Yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai uang, mungkin bisa mendapatkan kenyamanan dengan tidak mengeluarkan uang, dengan berhemat sehemat-hematnya. Apakah itu dimaksud dengan kenyamanan, Pak Mario? Pertanyaan yang baik, Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya, Anda yang pilih ya, lebih baik mana hemat dan boros? Hemat. Lebih berbahaya mana? Yang jangka panjang, berbahaya, itu berhemat atau boros? Kalau orang tidak punya uang bisa boros. Jadi boros ada batasnya. Boros ada batasnya. Tapi berhemat itu bisa terus sampai tidak melihat perlunya cari uang lebih. Karena Anda menjadi ahli belanja dengan uang sedikit. Sehingga hidupnya lebih banyak ketakutan kurang uang daripada kegembiraan mengusahakan pendapatan lebih. Berapa banyak orang yang hidupnya sekarang lebih sibuk tidak mengeluarkan uang daripada memikirkan cara supaya menghasilkan uang. Lihat, berhemat baik, tetapi kalau itu digunakan sebagai cara melupakan keharusan menambah pendapatan, lebih berbahaya daripada boros. Karena boros ada batasnya, yaitu waktu kita tidak bisa belanja lagi. Itu. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Mario. Pertanyaan dari saya, sudah? Silakan. Pertanyaan pertama dari Anda pada kesempatan kali ini. Ya, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Pak Mario, saya Subari, Ya. guru SD Islam Al-Azhar 27 Cibinong. Yes, Guru Bapak. memang cita-cita saya, Pak Mario. Ya. Dengan berani mengambil isu resiko keluar dari zona nyaman, pergi merantau, kemudian kerja di pabrik, keluar lagi ke zona tidak nyaman, kuliah, sehingga kemudian sekarang jadi guru. Ya. Ketika menjadi guru, ada satu statement, ciptakan suasana yang nyaman bagi siswa. Betul. Lalu dalam pikiran saya, ketidaknyamanan itu bisa membuat orang sukses. Lalu bagaimana mendesain pembelajaran yang membuat murid itu ada dalam ketidaknyamanan, tetapi murid tetap nyaman dalam pembelajaran. Terima kasih. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi sebetulnya tidak ada satu sifat saja cukup untuk menjadi apapun. Nah, nyaman itu Pak, nyaman dalam belajar. Nyaman dalam bertanya kepada guru, tidak ada
resiko untuk ditepis oleh guru yang menganggap pertanyaannya tidak penting. Oke? Nih, kegembiraan itu lebih mendidik daripada hukuman. Jadi kalau Anda bisa menegur anak dalam kegembiraan, itu lebih banyak perubahan padanya daripada menegur dia dengan hukuman atau menghukumnya. So, jadi nyamannya ini proses belajarnya, kegelisahannya adalah tidak puas dengan nilai yang sudah didapatnya. Itu Pak, gelisah untuk segera menjadi murid terbaik. Gelisah untuk menjadi pribadi yang lebih siap bagi apapun yang diinginkannya sesegera mungkin. Jadi tidak bisa kita menjadi nyaman lalu berhasil tanpa ada kegelisahan untuk mencapai yang lebih. Nah, guru harus meneladankan itu. Nah, banyak guru menampilkan sikap, ya udah gini aja, pokoknya sudah selamat. Ya toh? Wis gak usah macem-macem ngene wis urip, gitu kan? Ada guru yang seperti itu, tapi guru yang sangat dikagumi adalah orang yang tahu bahwa dia akan tinggal di kelas itu. Kelas 4 SD, saya akan di sini. Waktu kamu nanti menjadi gubernur, waktu kamu jadi menteri, saya akan di sini. Karena saya akan menyiapkan adik-adikmu berikutnya untuk menjadi seperti kamu. Saya bisa meninggalkan tempat ini, tetapi yang terbaik menjadikan anak kelas 4 SD. Calon pembesar adalah saya. Itu loh Pak. Kenapa guru itu pahlawan? Karena itu. Jadi kalau gitu, buat suasananya gembira sekali, tetapi mereka gelisah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak, perpaduan antara rasa nyaman dan juga rasa gelisah. Karena segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Super. Yang berikutnya silakan, Ibu. Selamat malam Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Nama saya Gamarida Makfira. Saya mahasiswi kedokteran dari salah satu universitas di Jakarta. Oh ya? Saya ingin menanyakan, tema kita malam ini adalah merasa nyaman di zona tidak aman. Namun bagaimana suatu keadaan di mana kita sangat merasa nyaman, bahkan terlalu nyaman, sehingga hal itu membuat kita menjadi statis, atau itu bisa menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri, sehingga kita takut untuk beranjak menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya nasihatnya, jangan lama-lama. Yuk cari nasihat ini. Contohnya, di Twitter ada yang tanya, Pak Mario, kenapa kok atasan suka mencari kesalahan anak buah? Jawabannya, memang enaknya begitu. Itu sebabnya jangan lama-lama jadi anak buah. Jangan lama-lama jadi orang kecil. Jangan lama-lama jadi orang kekurangan. Jangan lama-lama jadi penyedih. Karena training itu kuat sekali. Sehingga untuk menjadi yang baru ada untraining. Unlearning. Sebagian besar di antara kita lebih tersiksa oleh pelajaran salah daripada pelajaran betul. Mengenai, oh tidak boleh wanita menyampaikan cinta dulu. Coba, nggak apa-apa sampaikan. Aneh ada feeling sama ente. Ada masalah sama lu? Itu, nggak kena. Tidak ada batasan-batasan itu yang baik kalau menjadikan kita tidak seoptimal mungkin, tidak semaksimal mungkin. Jadi pertanyaannya, apakah Anda sedang melatih diri Anda untuk menjadi sulit dibongkar? Banyak orang sulit dibongkar. Sampai harus penderitaan, rasa sakit, ancaman kematian baru dia berubah. Sesegera mungkin keluarlah dari penikmatan kekurangan. Banyak orang menikmati kekurangan, menikmati kesedihan, menikmati pengkhianatan. Itu. Baik, kami akan segera kembali sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ayo, laki-laki menyiarkan nggak penderitaannya? Tidak. Menikmati penderitaan itu sebetulnya very stupid. Mendustakan nikmat.
merasa nyaman di zona tidak nyaman itu yang jadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kalau berbicara antara nyaman dan tidak nyaman, di mana tadinya Pak Mario? Ketika kita merasa tidak nyaman, tentunya kita mencari kenyamanan. Itu tujuan hidup kita, Pak. Untuk mendapatkan kenyamanan yang sesungguhnya. Tapi kan kita harus berfokus pada tindakan-tindakan yang tepat. Bisa dibantu, Pak. Tindakan seperti apa yang harus kita fokuskan terlebih dahulu? Oke, Mas Ilbram, kalau ini ada gunung begitu ya. Kalau SD dulu gambar selalu begini ya. Kemudian ini pohon, ini mataharinya. Iya tuh, gitu. Nah, ini pohon begitu. Lalu ini rumahnya Mas Ilbram, jalanan begitu, pulau-pulau, sawah-sawah, pulau-pulau, apa namanya, sawah-sawah begitu dah. Ini nyaman Mas Ilbram. Harusnya sih nyaman, Pak. Harusnya nyaman. Nah, banyak orang karena tidak bisa hidup seperti ini, dia membuat dirinya nyaman di tempat dia berada. Walaupun kekurangan, walaupun tidak enak. Oke? Namanya complacent. Complacent itu perasaan sudah sampai. Complacent itu adalah sifat santainya orang yang sukses. Tapi juga sering menjangkiti orang yang sesungguhnya gagal. Nah sekarang, complacent itu pada orang sukses, baik nggak? Sudah pernah dengar orang sukses gagal? Jatuh? Karena complacent. Bayangkan orang sukses saja gagal karena complacent, bisa dibayangkan orang gagal. Itu gagal pol. Nah, karena dia merasa nyaman dalam kegagalan. Nah, complacent ini merasa nyaman ini karena biasanya karena takut melakukan perubahan. Tidak menghormati haknya untuk berubah. Dia nih ya fokusnya. Dia berfokus kepada kegagalan daripada keberhasilan. Dia berfokus pada kelemahan daripada kekuatan. Dia berfokus pada resiko daripada keberhasilan. Dia lebih tertarik kepada kegagalan daripada keberhasilan. Akhirnya dia memilih tidak melakukan apa-apa. Lalu menasihati dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan. Lalu melihat dirinya sebagai korban. Lalu menyalahkan semua orang dan dunia kecuali dirinya. Nah setelah dia 5 tahun melatih dirinya merasa seperti itu. Berapa tahun dibutuhkan untuk membongkar itu? Kalau 5 tahun dia sudah melatih dirinya. Lebih panjang dari 5 tahun. Itu sebabnya berbahaya sekali orang yang tidak marah dengan kelemahannya. Yang tidak marah dengan kekurangannya. Angry is good. Kalau itu membuat Anda bekerja lebih keras. Kalau itu menjadikan Anda tidak tidur karena Anda menyusun rencana kerja. Anda menjadi lebih tegap. Waktu orang semua letih, Anda masih gagah karena Anda marah. Marah itu baik kalau menjadikan Anda lebih hebat. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya kembalikan kepada Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Siapa lagi? Silahkan, Bapak. Assalamualaikum Pak Mario. Saya Abi dari Depok. Yes, Bapak. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Saat kita gagal dalam hubungan percintaan, tentunya kita akan merasa sedih, gundah gulana bagaimana dan sebagainya. Gundah gulana. Ya. Saya baru kita dengar kemudian lama, Pak. Saat kita berlama-lama di situ, kita tiba-tiba akan merasa nyaman di situ. Padahal dengan nyamannya kita di situ itu akan menggerogoti diri kita sendiri, di mana itu nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Itu bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih benar. Ya, banyak orang ini loh kehidupannya menikmati penderitaan. Apakah penderitaan enak? Kalau tidak, kenapa status-status di Facebook, Twitter, BlackBerry itu isinya derita cinta? Ayo, nikmat loh, trust me. Setan itu merancang dalam sudah sekian abad, ribuan abad adanya manusia ini, itu rasa penderitaan itu diberikan kenikmatan. Sehingga orang menemukan kenikmatan dalam dihina orang, direndahkan orang, merasa sebagai korban itu nikmat sekali. Itu. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya siapa yang menjadi korban?
istri. Kenapa kok semua orang menyimpulkan wanita yang korban KDRT? Mengapa? Wanita itu juru siar penderitaan. Dia siarkan penderitaannya, begitu? Ayo, laki-laki menyiarkan nggak penderitaannya? Tidak, gagah. Laki-laki. Padahal banyak laki-laki itu menangis di kamar mandi. Ya, bukan saya. Ibu bisa baca wajah ya. Oke, nah. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sekarang ini loh, kenikmatan Anda itu apa? Apakah malam-malam Anda diisi dengan perasaan sebagai korban? Dilukai, lalu datang meratap kepada Tuhan itu loh. Katanya sajadah panjang yang basah, gitu. Itu basahnya kena apa? Menangis karena mensyukuri keindahan kehidupan, atau Anda meratapi perasaan sebagai korban? Perhatikan itu. Nah sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum saya serahkan waktu ke Mas Irbram lagi. Anda itu datang berdoa kepada Tuhan itu waktu sedih atau waktu gembira? Ayo, jawab. Datang malam berdiri, Tuhanku, terima kasih gitu. Ada nggak? Sudah. Siapa uripku? Sudah mulai. Ngene kok urip gitu kan. Nah, jadi orang itu kalau datang kepada Tuhan dalam kesedihan. Nah, waktu Anda datang kepada Tuhan dalam kesedihan atau kegembiraan, Tuhan kan senang tuh Anda datang. Ya, nah jadi waktu datang dalam kesedihan, yang diperhatikan Tuhan datangnya atau kesedihannya? Datangnya, dikeluarkan edaran. Oke? Para malaikat perhatikan, orang ini hanya datang kepada Tuhan kalau sedih. Maka sedihkanlah dia. Whatever you do, make him sedih. Itu yang capek dia datang kepada Tuhan. Kok nggak gembira-gembira? Itu kan sebetulnya malaikat bilang, habis kamu penyedih, kamu datang kepada Tuhan kalau sedih aja, ya terpaksa aku ngasih begini. Memang yuk kira suka aku sebagai malaikat ngasih kesedihan, gitu kan? Logis ya? Good. Jadi menikmati penderitaan itu sebetulnya very stupid. Mendustakan nikmat. Ada waktu untuk berdoa dalam kegembiraan, dia dalam sedih. Kalau dia menikmati penderitaannya, dia tidak menikmati keindahan dalam pernikahannya, suara anak-anaknya, itu Pak, melihat anaknya kaget, tertawa, bercanda, itu hilang karena dia sedang meratapi penderitaannya. Itu. Baik, saya lanjutkan kepada Anda untuk melakukan pemilihan, ya, bukan umum, bukan kepala daerah, tapi polling yang sudah disiapkan oleh Pak Mario. Silakan diambil alat polling Anda, tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah yang membuat orang hanya mengeluh saat seharusnya dia bekerja keras keluar dari kesulitan? Yang A, merasa tidak mampu melakukan apapun dan kehidupan ini terlalu sulit baginya. Yang B, menyalahkan keadaan dan orang lain dan menuntut orang lain bertanggung jawab atas kesulitannya. Sedangkan yang C, tidak merasa bertanggung jawab atas kebaikan hidupnya sendiri. Yang mana yang menurut Anda? A, B, atau C? Silahkan pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan untuk Anda. Bagaimana hasilnya akan sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali kepada Anda tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau kau nikahi aku akan seberangi lautan, jelajahi ngarai. Hati-hati, karena setelah menikah dia nggak pernah di rumah karena sedang menyeberangi lautan. Saya Hilbram Dunar, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, dan langsung saja kita lihat berapa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio, ataupun Anda yang langsung memilih di mtgwpoll.com.
Ini dia hasilnya. Apakah yang membuat orang hanya mengeluh saat seharusnya dia bekerja keras keluar dari kesulitan? A, B, atau C? Pilihan A sebesar 42%, pilihan B 27%, pilihan C 31%. Kita berikan tepuk tangan. Tidak ada yang dominan, Pak Mario. Rata-rata. Merasa tidak mampu melakukan apapun dan kehidupan ini terlalu sulit baginya. Oke, kita ambil dulu yang A. Siapa yang memilih ini? Ini bukan Anda kan? Ini pendapat Anda tentang orang lain ya. Oke, siapa? Ibu? Di sini saya merasa tidak mampu melakukan apapun dan kehidupan ini terasa terlalu sulit baginya. Menurut saya, ini saya alami sendiri ya. Kadang kehidupan ini memang terlalu sulit gitu. Kadang saya merasa tidak mampu untuk menerimanya, tapi saya harus melakukannya, Betul sekali. menjalaninya. Seiring yang tadi, saya memang betul kita itu memohon kepada Allah itu jika kita dalam keadaan sulit. Ya. Jadi memang kita melakukan ini yang merasa sulit dalam menjalani kehidupan. Demikian Pak Mario. Super Ibu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya tolong dipilih ya. Lebih baik mana, hidup ini sulit atau hidup ini tidak mudah? Siapa yang mengatakan ini sama saja? Katakan, boleh salah-salahan. Apakah ini beda? Bedanya apa? Sulit dan tidak mudah. Ya, apa artinya? Apa bedanya? Kata-katanya beda. Dari dulu saya tahu. Iki ya opo? Sebetulnya sama nggak sulit dengan tidak mudah itu? Beda, nah iya bedanya apa? Ayo bedanya di mana? Kalau menurut saya hidup ini sulit. Yang pertama, karena hidup ini sulit itu sudah hampir mencapai batas frustasi. Kalau menurut saya. Tapi kalau hidup ini tidak mudah, harus dijalani dan terus dijalani hingga sampai dapat titiknya yang benar-benar titik kenyamanan itu sudah dapat. Itu saja Pak Mario, terima kasih. Super sekali. Nah, anak kelas 4 SD mengerti dengan penjelasan tadi? Menurut Ibu, mana yang lebih baik menurut Ibu? Yang tidak mudah. Yang tidak mudah, itu lebih baik. Mengapa? Kalau tidak mudah itu kita masih bisa cari jalan, masih bisa belajar untuk berusaha menjadi mudah. Sudut pandang yang mengatakan hidup ini sulit berfokus pada sulitnya dan besarnya kemungkinan gagal. Sulit. Orang yang mengatakan hidup ini tidak mudah sedang berusaha memudahkan. Sedang mencoba. Ternyata nggak mudah ya. Mencoba gagal, wah sulit nih. Ayo, siapa yang akan menyerah? Yang tidak mudah atau yang bilang hidup ini sulit? Sulit. Itu sebabnya hindari mengatakan hidup ini sulit. Katakan hidup ini tidak mudah. Karena Anda dalam proses memudahkannya. Kalau ada orang yang pintar bicara bilang, ya tapi itu tidak mudah Pak Mario. Betul. Apakah ada orang tidak lebih pandai dari Anda, lemah dibandingkan Anda, sukses? Karena nasihat yang sama? Ada. Terus kenapa Anda yang pandai bicara, tidak? Berarti kalau gitu hidup itu tidak mudah. Ya, super. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Pilihan yang kedua. Menyalahkan keadaan dan orang lain dan menuntut orang lain bertanggung jawab. Atas kesulitannya, 27%. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad. Kebetulan keadaan ini yang saya alamin sekarang Pak Mario pada saat pimpinan tidak mampu lagi menanggung seluruh resiko yang ada sehingga sekarang mencari-cari siapa yang bisa pantas dijadikan kambing hitam. Itu siapa? Atasan Anda? Kebetulan saya sendiri yang ngalamin hal ini. Oh, Bapak sedang mencari orang untuk disalahkan? Bukan, atasan saya menuduh saya sebagai kambing hitam. Oh, Bapak sedang disalahkan? Iya. Kambing hitam.
Dan saya berusaha supaya membuktikan sama beliau bahwasanya saya akan menjadi lebih baik lagi. Betul, mudah-mudahan beliau menonton dan diberikan hidayah malah. Amin, Pak. Amin. Oke? Dan Anda harus ikhlas karena karyawan itu di dalam gajinya itu ada persentase untuk dimarahi. Walaupun tidak salah. Dan persentase itu tambah lama tambah besar. Oke? Nah, good. Jadi ini cerita penderitaan pribadi ya. Nah. Kenapa ke orang menyalahkan keadaan dan orang lain? Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu. Tidak mampu atau tidak bertanggung jawab. Tidak mengambil tanggung jawab pribadi atas kehidupannya. Ya, yang bilang aku merindukan wanita yang bersedia diajak miskin. Ada wanita yang mau dekat nggak? Tidak. Dulu sebelum menikah saya kira wanita itu matre. Ternyata betul. Wanita harus menuntut suaminya menghasilkan dengan baik. Karena kalau tidak laki-laki rata-rata ini adalah idealis, Pak. Kita itu maunya menjadi pertapa. Gitu toh? Hunting, berburu. Tidak ngurusi dunia dan lain-lain kecuali menjadi pembuka jalan bagi kehidupan. Itu sebabnya sangat hati-hatilah wanita. Kalau Anda mendengar laki-laki yang mengatakan, kalau kau nikahi aku akan seberangi lautan, jelajahi ngarai, tembus itu padang pasir. Hati-hati, karena setelah menikah dia nggak pernah di rumah karena sedang menyeberangi lautan. Tapi paling tidak dia laki-laki hebat sekali. Nah, yang kasihan itu adalah wanita yang impiannya tinggi menikah dengan laki-laki pemalas. Lalu menyalahkan keadaan yang tidak memberinya suapan murah atau gratis. Itu. Terima kasih. C. Tidak merasa bertanggung jawab atas kebaikan hidupnya sendiri. Oke, terima kasih Pak. Saya memilih C karena saya melihat orang yang suka mengeluh adalah orang yang punya mentalitas the loser. Orang yang loser. Ya, orang yang punya mentalitas kalah. Sehingga ketika dia harusnya bekerja keras, tapi dia mengeluh, maka dia tidak bertanggung jawab. Padahal hidup adalah anugerah. Terima kasih. Super sekali. Untuk setiap 60 menit Anda mengeluh, untuk setiap 1 menit. Untuk setiap 1 menit Anda mengeluh, ada 60 detik waktu yang harusnya untuk bekerja yang hilang. Mengapa? Mengapa? Karena 1 menit itu 60 detik. Dayo. Iya toh Pak? Terakhir saya belajarnya begitu. Iya, ya wes. Nah, jadi banyak orang hidupnya sia-sia. Dia mengeluh, menyalahkan kehidupan, menyalahkan presiden, menyalahkan partai, itu. Lalu bilang hidupku susah. Gitu. Nah, berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang-orang yang berbahagia sekali, yang lupa dengan penderitaan, adalah yang salah atau benar dia anggap kesalahan kehidupan ini salahnya. Ya wes, salah atau benar ini salahku. Wah, yang gagahnya itu ya. Ini memang kurang, betul. Adidaku tidak usah terlalu sedih, biar ini salahku, biar aku yang mengupayakan. Bayangkan itu. Lalu istrinya bilang, semua doaku bagimu. Gitu. Berangkatlah, unduh rejeki. Gitu. Beranikan dirimu, hapus keluhan. Wah, itu kan suaminya berangkatnya. Wah. Ya. Hidup ini memang tidak mudah. Tetapi kalau Anda mampu, tidak terasa sulitnya. Ya. Biaya hidup besar, betul. Tetapi setelah Anda lebih mampu, tidak terasa. Dulu saya mau membeli potato chips Rp3.500, mikirnya lama. Lama sekali. Sekarang saya tidak pernah tanya berapa banyak Ibu Lina belikan saya potato chips. Tapi setiap kali saya ambil, saya bilang, alhamdulillah Tuanku, sekarang aku sudah tidak tanya berapa harganya. Berarti bukan menumbuhkan keluhan, tapi menumbuhkan kemampuan. Itu.
Super sekali Pak Mario. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Terus saksikan Metro TV, terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. Rasa takut itu adalah bayangan yang Anda besarkan dari resiko. Menikmati penderitaan yang belum terjadi itu tidak logis. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario dari sahabat super yang tidak sempat hadir di studio dan juga tidak bertanya lewat Facebook ataupun lewat Twitter. Sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario, salam super. Saya Lina, seorang akunting di salah satu perusahaan swasta. Gini Pak Mario, saya sedang menghadapi dilema nih. Kebutuhan keluarga saya sangat banyak. Tetapi saya juga punya anak kecil di rumah dan yang tidak bisa saya tinggalkan. Bagaimana cara menyikapi atau menyiasatinya Pak Mario? Terima kasih, salam super. Oke, ada anak kecil di rumah, ayah mencari rezeki Tuhan di luar ibunya juga. Ini ayah, ini ibu. Idealnya, harapan wanita. Apa? Kalau punya anak kecil begini, harapannya apa Ibu? Di rumah mengurusi anaknya. Nah, apakah ibu ini baik? Karena ingin membantu suaminya mengumpulkan lebih banyak pendapatan. Baik? Baik. Good. Apakah hatinya tercabik? Pasti seorang ibu yang meninggalkan anaknya yang kecil, yang lucu, masih rentan kecelakaan. Itu pasti tercabik. Nah, suami-suami yang mengetahui ini, bukankah lebih indah doa Anda kepada Tuhan kalau Anda merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan istri? Permintaannya kan sederhana, Tuhanku tambahkanlah pendapatanku, sehingga istriku tidak harus meninggalkan anakku. Sehingga dia bisa menjadi istri damai, yang aku ragati, yang aku lengkapi dengan kehidupan yang baik. Coba, bukankah itu memudahkan Anda disetujui? Karena sekarang istri Anda mintakan kebebasan untuk menjadi ibu sebagaimana seharusnya. Itu sebabnya tadi saya katakan paling tersiksa wanita yang impiannya besar, yang dedikasi bagi keluarganya baik, tetapi yang menikah dengan laki-laki yang malas. Itu. Saya rasa jawaban Pak Mario menjawab banyak sekali pertanyaan Anda yang tidak langsung bisa Anda tanyakan kepada Pak Mario dimanapun Anda yang bisa menyaksikan program ini. Saya lanjutkan kepada pertanyaan kedua, masih lewat tayangan berikut ini. Halo Pak Mario, salam super. Saya Ita, salah satu karyawan restoran di Bogor. Begini Pak, saya mau bertanya. Saya seorang yang terlalu banyak memikirkan resiko, sehingga hal ini membuat saya ragu untuk melangkah ke depan. Kira-kira trik apa yang bisa membuat saya terus melangkah maju ke depan? Terima kasih Pak Mario, salam super. Resiko. Sudah berapa banyak resiko yang Anda takuti yang sudah terjadi? Sudah terjadi nggak itu? Perampokan, pencurian, kecelakaan massal gitu, dipecat begitu. Sudah berapa sering terjadi? Sedikit sekali. Dan kalau terjadi kami turut berduka. Nah, tetapi sedikit sekali yang terjadi, sehingga sebetulnya rasa takut itu adalah bayangan yang Anda besarkan dari resiko. Masalah Anda tidak menyiksa Anda kalau cara Anda mengkhawatirkannya bijak. Banyak orang mengkhawatirkan hal-hal yang kecil dengan cara yang merusak kenikmatan besar, anugerah besar. Kan ada yang tanya gini, kalau gagal bagaimana Pak Mario? Saya tanya sekarang, kalau gagal bagaimana? Kan betul kan pertanyaannya? Kalau gagal bagaimana Pak? Gagal itu nanti atau sekarang? Nanti, kita pikirkan nanti bisa.
Duh, betul loh, gagal itu kapan? Nanti, boleh nggak kita pikirkan nanti Pak, waktu gagal? Ya, good. Sekarang kalau gitu pikirkan cara suksesnya ya. Lihat, logis sekali toh. Anak murid tanya mengeluh kepada gurunya, nanti kalau saya nggak lulus bagaimana? Oh, kalau nggak lulus itu kan nanti. Ya, ya sedihnya nanti saja. Iya toh Pak, harusnya. Jangan terus bilang, kamu bisa, pasti bisa, jangan. Bilang saja itu tidak logis. Menikmati penderitaan yang belum terjadi itu tidak logis. Oke, jadi nanti akan sedih. Benar, saya temani sedih. Nanti kalau kamu nggak lulus, yuk saya temani. Saya yang lebih keras nangis. Itu Anda sebagai guru dicintai murid-muridnya. Karena berarti Anda merasa memiliki keberhasilan muridnya. Karena Anda sekarang berpihak kepada kemungkinan baik daripada merayakan penderitaan yang belum tentu datang. Gitu. Pertanyaan dari Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio, saya persilakan berikutnya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Salam Mario. super. Sebagai guru saya mengajar, saya merasa nyaman. Tapi sebagai guru saya mendidik, saya merasa belum nyaman atau tidak nyaman. Kenapa? Karena hasil mengajar lebih cepat diketahui, dilihat dan mungkin bagi anak dibanggakan, bagi orang tua mungkin membahagiakan. Tetapi begitu saya harus mendidik, tapi melihat anak itu belum berhasil dalam arti merubah perilakunya, akhlaknya. Nah di sini Pak saya yang merasa belum nyaman. Nah bagaimana menurut Pak Mario, saya ini sebagai guru agar dapat merasa nyaman di zona yang nyaman bagi anak didik saya. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Nih, mengajar, guru, mengajar itu sekarang sudah dekat dengan menghajar. Ya karena ada guru yang mukul kan, guru sekarang. Tapi mengajar, mengajari dari orang tidak tahu 1+1 sama dengan 2 diajarkan. Gitu, ilmunya yang tidur di setengah bangunkan, dibangunkan, waktu bangun ilmunya orang dia mengatakan, oh. Jadi dalam pertemuan kita ini pun kalau tadi Anda mengatakan oh, itu berarti ilmu sudah ada. Mungkin tadi setengah bangun lalu menjadi sadar karena ada hubungannya dengan ilmu lain. Oh, oke, mendidik. Itu bukan hanya membuat tahu, tapi membuat bersikap baik. Saya tidak mau terlalu teknis, tapi karena ada domain-domain lain dalam pengajaran yang dicapai di sana. Memotivasi, membuat mereka tertarik menjadi lebih besar dari dirinya sendiri. Membuat murid-murid itu melihat dirinya lebih besar di masa depan. Sekarang masalah anak muda, anak kecil wajar. Tetapi nanti kan kamu jadi orang besar. Itu Pak. Tapi yang ini loh, bergembira untuk mengetahui. Ini orang-orang yang akan menjadi orang hebat, untuk tahu saja itu gembiranya bukan main. Oh ternyata sekian persen dari itu, oh ternyata Anda disebut pendidik yang super Pak. Kalau murid-murid Anda itu bergembira sekali untuk lebih tahu. Sudah tidak usah dipaksa, tidak usah diancam, ulangan itu nggak ada masalah bagi mereka. Karena mereka sudah proses mencari tahunya membuat mereka bernilai baik. Jadi kalau begitu, yuk sekarang sudah kita ketahui semua ilmu untuk mendidik dan mengajar, yuk bangun kemampuan menyemangati. Jadi masuk kelas, guru-guru Indonesia yang super. Bagaimana yang kalau Anda lakukan, apa yang Anda lakukan pagi hari waktu masuk kelas? Buka gitu, buka pintu. Selamat pagi. Iya toh? Yuk kita mulai Golden Ways, gitu. Oke, nah ini Bapak namanya siapa? Siswoyo Pak. Pak Siswoyo. Bapak ambil satu, Pak tukang kebun atau apapun untuk datang. Marilah kita sambut Pak Siswoyo. Begitu lalu Bapak keluar. Wah begitu. Nah, buat kelas itu enjoyable sampai mereka tidak mau terlambat datang. Karena apa? Nonton Pak Siswoyo fun. Menyenangkan. Ibu-ibu bilang, kita bisa nonton juga nggak Pak Siswoyo? Bayangkan itu. So, yuk jadi guru yang favorit, tetapi yang menyedihkan adalah kalau orang tuanya pun tidak favorit bagi anaknya.
Jadilah ayah yang favorit, jadilah ibu yang favorit. Itu. Baik, kita break dulu sebentar dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang siap dijawab oleh Pak Mario dan mungkin mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Gitu. Kalau orang-orang bijak, perhatikan tuh orang-orang bijak itu main sepak bola gitu. Jarang mereka nendang gitu, masuk ya, gitu loh. Merasa nyaman di zona tidak nyaman, itu adalah topik kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Anda yang sudah follow Pak Mario di Twitter beliau, @mtlovinhani, untuk bertanya. Lalu apakah pertanyaannya? Saya akan pilih dua. Yang pertama adalah ini. Dari Gugun Salogun. Selamat malam dan salam super. Mengapa ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan malah menjadi tidak ada perasaan apa-apa? Terima kasih. Super sekali. Itu sebetulnya tanda baik karena Anda berusaha menekan kesombongan. Ya, kalau orang-orang bijak, perhatikan tuh orang-orang bijak itu main sepak bola gitu. Terus masukkan bola. Apakah mereka akan teriak-teriak, delosor, naikin teman-temannya begitu? Enggak toh, karena mereka nendang gitu, masuk ya, gitu loh. Iya toh, masuk, mohon maaf tadi nggak sengaja, gitu, ke kipernya. Orang-orang bijak kalau main sepak bola begitu. Nanti, mohon maaf ya, minggir sebentar gitu. Nah kita yang rendah hati, itu repotnya. Waktu sukses, takut merayakan. Sehingga mereka bilang terima kasih Tuhanku, lalu menyikapinya sebagai sesuatu yang biasa. Itu resikonya, karena takut untuk betul-betul berteriak-teriak merayakannya, karena itu bentuk kesombongan. Karena seperti Anda yang berhasil, padahal Anda sedang diizinkan dapat. Ya kan orang-orang pandai itu kita merasa seperti pandai mencari, tidak. Orang yang menemukan sebetulnya kalau ikhlas, dia itu menemukan karena Tuhan menaruh yang dicarinya di depannya. Itu sebabnya dimanapun Anda mencari, jangan putus asa karena Tuhan ada di mana-mana dan tinggal meletakkan yang Anda cari di depannya. Nah, tapi jangan sampai itu menjadikan Anda tidak menghargai upaya berikutnya. Kita ada yang mengatakan, ya wes lah begini saja sudah oke. Ingatkan 3 hal. Orang tidak boleh merasa nyaman karena ada 3 hal yang bisa terjadi sebagai kecelakaan. Biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga itu macam-macam dan bisa terjadi dan Anda tidak boleh hidup pas-pasan. Harus ada tabungan untuk kebiasaan buruk Anda di masa muda. Kebiasaan buruk di masa muda akan dibayar dalam bentuk penyakit di masa tua yang tidak lama lagi. Kedua, kecelakaan. Apapun bisa terjadi, terutama kalau kita punya kebiasaan mencemooh dan mengumpat. Kecelakaan itu gampang terjadi. Itu hati-hati. Dan yang 3 tadi, penyakit. Bukan karena kebiasaan buruk kita, tapi memang penyakit didatangkan. Kadang-kadang kepada kita. So, jangan sampai kerendahan hati kita yang tidak berani merayakan keberhasilan, membuat kita tidak menyiapkan diri bagi 3 kemungkinan tadi. Yaitu biaya yang tidak terduga, kedua kecelakaan, dan ketiga penyakit. Itu. Super Pak Mario. Saya lanjutkan kepada pertanyaan kedua, masih dari @mtlovinhani. Ini dia. Dari Dian PS. Bagaimana cara memberontak yang paling efektif dari zona nyaman untuk mereka yang bekerja dan sebenarnya mereka itu tidak nyaman? Terima kasih. Mau tahu rahasianya untuk mencapai perubahan apapun? 1, tugas Anda hanya diminta melakukan 1 langkah. Tugas kita,
melakukan satu langkah. Apa langkah pertama orang yang mau keluar dari merasa nyaman di kehidupan yang tidak aman? Apa? Berdoa apa ke langkah? Berdoa, good. 2, bicara sama orang, bertanya, lakukan, good. Apa lagi? Datang menemui orang, berbicara, itu langkah? Good. Tugas kita itu hanya melakukan satu langkah yang bisa Anda lakukan. Banyak orang mengeluhkan yang tidak bisa dilakukannya. Yang bisa dilakukannya tidak dilakukan. Tugas kita itu melakukan yang bisa kita lakukan. Lakukan saja. Tapi apa hubungannya Pak Mario? Sudah, lakukan saja. Karena berikutnya adalah satu langkah lagi. Sudah itu saja. Kenapa sulit? Satu langkah. Udah. Pak, langkah saya kecil. Ya. Tuhan itu tidak menginginkanmu melompat seperti raksasa. Tuhanmu itu menginginkan kamu ikhlas mengambil jalan pertama. Tetapi kenapa demikian kuatnya setan menguasai hati sampai melangkah ini saja tidak mau. Itu heran sekali toh. Itu berarti setan sudah kos di hatinya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mulailah dari satu langkah yang bisa Anda lakukan. Jangan keluhkan yang tidak bisa Anda lakukan. Gitu. Mulailah dari langkah yang bisa dilakukan dan jangan keluhkan dari yang tidak bisa Anda lakukan. Jangan kemana-mana, langkah Anda berikutnya adalah tetap bersama kami. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Pendidikan salah adalah menganjurkan anak tidak memilih-milih teman. Kekayaan tidak final loh ya, sombongo coba. Anda menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan sekarang langsung kepada pertanyaan yang sudah diajukan kepada Pak Mario dari Facebook. Jadi kalau Anda belum bergabung, silakan Anda bergabung dengan Facebooknya Pak Mario. Lalu Anda bisa memberikan pertanyaan di sana. Ini dia. Dari Yuli Caem. Pak Mario, kenapa sebagian orang malah merasa nyaman di zona tidak nyaman? Dan apa kriteria zona itu dikatakan nyaman dan tidak nyaman? Orang nyaman merasa tidak harus melakukan apapun. Itu tandanya. Orang nyaman merasa tidak perlu melakukan apapun. Sekarang saya tanya. Orang yang hidupnya mapan, kuat, kaya, sama orang yang masih melatih dirinya untuk merasa nyaman di wilayah tidak nyaman, sibuk mana? Orang kaya atau orang yang sedang melatih dirinya nyaman di wilayah tidak nyaman? Cita-cita orang malas adalah kalau kaya santai. Kalau Anda kenal orang kaya, mereka nggak pernah santai. Mereka pekerja keras. Karena kerja kerasnya bukan untuk mendapatkan uang. Mereka bilang apa? The joy is in the doing. Keindahannya itu dalam melakukan. Bukan memiliki. Pemalas ingin memiliki. Dan selalu pemalas melihat orang kaya itu nikmat hidupnya. Wah nikmat ya kalau kaya. Wah nikmat ya kalau kaya. Orang kaya bilang tidak apa. Kekayaan itu responsibility. Karena pabrik saya mempekerjakan 13.000 orang. Apakah saya bisa tidur dan santai? Itu loh. Yuk kalau gitu hati-hati kalau Anda bergaul dalam lingkungan yang sering mengatakan ini. Sering mengatakan gini. Ada nggak teman Anda yang sering bilang, males, ayo bergaul deh sama orang ini. Itu? Kemudian apa? Enjoy aja coy gitu kan. Cuy gitu. Betul ada guru di sini ya, enjoy aja. Nih, enjoy. Maksudnya apa? Enjoy bahkan waktu melalaikan kewajiban kepada Tuhan, enjoy aja. Nih, banyak orang tuh membuat kita sungkan mengecewakan dia, tapi dia membuat kita tidak merasa berhutang, sehingga kita mengecewakan Tuhan lebih santai daripada mengecewakan dia. Hati-hati
memilih pergaulan. Kalau dibilang, "Loh, harus milih-milih dong kalau begitu." Pendidikan salah yang sangat stupid adalah menganjurkan anak tidak memilih-milih teman. Kekasih, pilih. Loh, kenapa harus milih-milih? Loh, gimana ini? Tidak mengerti penderitaan dari pernikahan yang salah ya. Itu ya Mbak Yuli. Gitu. Baik, satu dari Facebook. Mbak Yuli sudah dijawab pertanyaannya. Kita lihat yang kedua, masih dari Facebook Pak Mario Teguh yang sudah bertanya. Ibu Zulfia Asrining Ati. Waduh, bukan main. Bagaimana cara menyadari kita ada pada zona nyaman yang sebetulnya tidak nyaman tersebut dengan secepat mungkin? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana caranya Anda tahu bahwa Anda sedang berada di zona nyaman, tetapi tidak menyadarinya adalah Anda lebih banyak merasa terbatasi. Nanti saja deh, nabung dulu deh, nanti deh lebaran monyet. Rencananya banyak sekali yang terbatasi. Itu tanda bahwa Anda sedang berada di dalam keadaan tidak mampu, tapi sedang menyesuaikan diri dengan ketidakmampuan. Lama-lama Anda merasa bahwa memang takdir, perhatikan orang-orang yang paling tidak mengerti takdir, banyak bicara tentang takdir. Dia bilang, kemiskinannya bilang takdir, padahal nothing is ever final. Tidak ada yang final. Kekayaan, tidak final loh ya, sombongo coba. Di dalam kekayaan itu, kalau nggak sebentar turun. Nah, berarti banyak orang dalam kemiskinan merasa kemiskinannya final. Lalu menyesuaikan diri dengan itu padahal berupaya sedikit. Menjualkan sedikit, melakukan sedikit. Bahkan, kan ada nasihat itu. Bagaimana kalau saya tidak ada pekerjaan, bantu orang. Loh, kalau dia sendiri yang saya mau bantu tidak punya pekerjaan, lebih baik. Orang tidak punya pekerjaan, membantu orang tidak punya pekerjaan, itu kan orang baik sekali. Iya toh? Nah, orang yang bersedia membantu orang yang tidak punya pekerjaan dalam rangka menyibukkan dirinya agar tidak terlibat dalam keluhan derita, itu orang mulia sekali. Itu orang yang hanya masalah waktu sebelum semuanya berubah. Gitu. Baik, masih ada waktu untuk kita bersama-sama di program ini. Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV karena kita akan break sebentar, lalu kami akan segera kembali dan pastikan Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Itu yang menjadikan Anda dihormati bukan yang Anda miliki, yang Anda lakukan. Semua orang hebat dulunya tersiksa dalam kesalahan. Baik, merasa nyaman di zona tidak nyaman, bicara mengenai tindakan Pak yang harus kita lakukan untuk segera mengetahui apa yang terbaik sebagai kita untuk menjadi pribadi yang baik. Ya sahabat-sahabat, Anda pilih ya, mana yang menurut Anda lebih besar kemungkinan berhasilnya, suksesnya di masa depan. A dreamer without action atau a doer without a dream. Seorang pemimpi tanpa tindakan atau seorang yang pelaku, pelaksana, tapi yang tanpa impian. Mana yang lebih mudah berhasil? A doer, pelaksana. Karena keberhasilan tidak berada di alam rencana, keberhasilan ada di alam tindakan. Itu sebabnya upaya adalah doa plus tindakan. Orang yang berdoa saja tidak cukup. Nah, kecenderungan orang yang merasa nyaman atau melatih dirinya nyaman di wilayah tidak nyaman, kalau kurang rezekinya, dia tambah doa. Tidak tambah tindakan, itu beresiko. Betul, berdoa, tambahkan doa, betul. Jangan kurangi doamu, tambahkan upayamu. Itu pertanyaannya nih, sebelum tidur. Apakah Anda bertanya, Tuhanku, ini berapa orang ya tadi yang aku buat tersenyum hari ini? Coba itu. Apakah ada yang aku bisa bantu lebih sayang ke anak-anaknya? Lebih lembut ke orang tua? Lebih hemat membelanjakan uang untuk dirinya, tapi royal bagi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Coba. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita tidak menjadi pribadi yang dibatasi dan menjadi pribadi yang
melakukan tanpa impian karena impiannya adalah melakukan. Kan kita itu yang menjadikan Anda dihormati bukan yang Anda miliki, yang Anda lakukan. Perhatikan di Indonesia, yang jauh dihormati bukan orang kaya, tapi orang yang melakukan. Perhatikan itu. Baik Pak Mario, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih Mas Hilbram. Ada istilah mental engine. Ada mesin di mental kita, mental engine. Ada orang yang Anda rasakan cerdas sekali orang ini. Gitu tuh, orang ini lemot gitu, orang ini prosesornya sudah berantakan begitu misalnya. Ada tuh orang yang begitu. Jadi kalau ditanya gini, ini hari apa? Gak tahu ya. Harga produk yang ini berapa? Gak tahu ya. Gitu kan? Ditanya, loh kalau ini diskonnya berapa? Wah gak tahu saya. Terus proses pengiriman? Waduh saya gak tahu ya. Jam berapa kamu pulang? Jam 5. Cepat sekali dia tahu jam berapa dia pulang. Pertanyaan saya, what kind of engine yang installed di dalam diri Anda? PR untuk dipikirkan. Berikutnya, rasa takut mematikan mental. Karena dia membekukan Anda sehingga merasa tidak bertindak lebih aman daripada bertindak. Nah, dengarkan ini. Failure is the twin brother of success. Kegagalan itu saudara kembarnya sukses. Yang kadang-kadang kita harus temui lebih sering. Failure itu. Sebelum brother success comes along. Sukses dan kegagalan itu dua sisi dari koin yang sama. Kalau kita lemparkan ada kemungkinan memang kita tidak sukses. Tetapi kalau Anda tidak lemparkan, Anda di wilayah yang tidak pernah tahu Anda sukses atau tidak, yang artinya kelemahan hidup. Orang yang tidak bertindak karena tidak berani lempar koinnya karena takut nanti jatuhnya failure, tidak akan pernah seutuhnya hidup. Lebih baik hidup pendek, cemerlang, daripada redup seumur hidup yang belum tentu panjang. Iya toh? Tapi orang yang ikhlas, Tuhanku, aku tidak akan mengurusi berapa panjang aku akan hidup, tapi aku akan urusi hal-hal yang memang memanjangkan usia. Seperti kesehatan, seperti kedamaian, seperti pujian dan doa kepada sesama. Mengaminkan doa yang saya dengar dari orang lain. Mudah-mudahan itu memanjangkan usiaku. Lalu aku akan menjadikan diriku yang lebih pantas dibayar. Karena aku mendatangkan kegembiraan, keterbukaan pikiran, kedamaian, semangat dan kesungguhan orang untuk membangun kehidupan yang baik. Izinkan aku sibuk dalam hal-hal yang berguna daripada meratapi kesedihan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, on the positive note, catatan yang positif. Semua orang hebat dulunya tersiksa dalam kesalahan. Semua orang yang besar menjadi pelurus pikiran orang lain pernah bengkok dan patah-patah dalam kesalahan sikapnya. Be happy bahwa kita mempunyai kesempatan memperbaiki diri. Nothing is ever final. Tidak ada yang final. Your success is not final, jadi jangan sombong. And your failure is not final, jadi tetaplah berharapan baik. Semoga Senin ini nanti rezeki kita tahu-tahu mengalir, tidak harus besar tapi lancar. Amin. Harum dengan keberkahan. Ya toh, kata-kata kita lebih didengarkan, wajah kita meneduhkan perasaan saudara kita yang sedang sedih. Bisa dibayangkan itu? Lalu Anda yang beraspirasi menjadi pemimpin, Anda berwibawa, berdampak bagi kebaikan kehidupan sesama. Yuk, pilih kehidupan yang baik di dalam perasaan baik. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. 1,5 jam kita bersama, mudah-mudahan menjadikan Anda pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan program ini tadi, ada banyak value yang bisa saya terima, yaitu pesannya adalah untuk meningkatkan motivasi diri agar diri saya lebih berharga. Sangat menginspirasi saya untuk selalu berbuat baik agar banyak orang yang mengenal saya lebih jauh. Merasa nyaman di zona tidak nyaman. Di sini saya banyak mengambil pelajaran. Untuk pekerjaan saya harus merasa menyamankan diri saya. Saya sangat tergugah, sangat-sangat bersemangat sekali untuk terus bersemangat
meraih di zona yang tidak nyaman saya bisa lebih semangat lagi meniti karir, bersemangat lagi, berusaha lebih baik lagi menjadi orang yang memiliki masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Pak Mario, salam super.